وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Karena tidak ada seorang pun yang lebih tahu mengenai Allah kecuali Allah sendiri, dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah setelah Allah kecuali siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa memberi nama selain nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memberi sifat selain sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bahkan mengingkarinya atau menyerupakan sifat-sifat dan nama-namanya dengan makhluk, ataupun mentakwil, menafsirkan, ya kan, dengan penafsiran sesuka hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya, maka ia telah berkata mengenai Allah subhanahu wa ta'ala dan mengada-adakan kebohongan kepada Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan, dan terancam dengan firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Kahfi ayat 15, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun prinsip kita sekali lagi dalam tauhid asma wa sifat dan penetapannya seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diantaranya meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini adalah merupakan hadis yang tertera dalam salah satu doa makthur yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu yang bunyinya as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon dengan setiap nama, yang nama-nama tersebut itu milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang memberikan nama untuk Allah? Allah sendiri. Dan dari mana kita tahu tentang nama-nama tersebut? Dari Allah. Jelasnya, karena ini perkara yang ghaib. Kita lihat Allah belum pernah, tapi pasti setiap orang yang beriman akan diperlihatkan dengan Allah, tapi bukan di sini, nanti di surga. Ini janji Allah. Setiap orang yang beriman akan melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama. Manusia yang hidupnya di dunianya melarat jiplat, ya kata orang, melarat habis, makan aja sulit, tapi dia adalah manusia yang beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak diperlihatkan oleh Allah dengan surganya, dan lupa seluruh kemelaratannya yang pernah dia rasakan di dunia. Nggak ingat, seakan-akan dia tidak pernah melihat kesengsaraan begitu melihat surga. Lupa kesengsaraan yang pernah dia alami di dunia. Padahal di dunianya hidupnya sengsaranya top nomor 1. Misalnya, begitu lihat surga, lupa kesengsaraan yang pernah dia alami di dunia. Dan setelah dimasukkan ke dalam surga dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tadi pernah dia rasakan di surga pun lupa ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak mengetahui tentang nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang luhur kecuali berdasarkan wahyu. Ini poin pertama yang harus kita ketahui. Dan tidak ada yang paham tentang wahyu tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita memahami seperti apa yang difahami oleh Rasulullah.
dan generasi terbaik para tabi'in dan tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang mulia, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, lindungannya, ampunannya selalu menyertai kita semua, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb penguasa semesta alam. Dan semoga kita bisa menjadi manusia yang selalu mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk diberi ketepatan dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Pembahasan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini bertema tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid yang berbicara tentang nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia, nama-nama Allah Ta'ala yang indah, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luhur. Dan definisi tauhid asma wa sifat adalah sebuah keyakinan yang harus tertancap di dalam hati seorang muslim dan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana keyakinan ini adalah merupakan salah satu dari kesempurnaan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat akan saya jelaskan tentang definisi tauhid asma wa sifat. Adalah hendaknya kita yakin bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki asmaul husna, nama-nama yang bagus dan indah, dan sifat-sifat yang luhur, yang nama-nama dan sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan, keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quranul Karim, ataupun ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam Al-Hadith. Jadi nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut, pertama menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Kedua, sifat-sifat dan nama-nama tersebut tidak ditetapkan kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, tidak ditetapkan kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa tahrif, yang artinya mengubah,
dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa ta'til, meniadakan atau menghapus apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam nama-nama dan sifat tersebut, tanpa takyif,